Kali ini kita akan review drama Korea berjudul Signal. Drama ini berdasarkan kisah nyata yang terjadi di tahun 1986 hingga 1991. Mengungkapkan pembunuhan berantai dengan menggunakan HT atau walkie-talkie. Kisah ini bermula di tanggal 29 Juli tahun 2000. Seorang gadis kecil bernama Kim Yeon-jung terlihat bosan di jam pelajaran olahraga karena tidak ada teman yang bisa diajak dia bermain badminton. Kemudian dia melihat seorang anak lelaki bernama Hae-yong yang tidak memakai seragam olahraga. Dia memisahkan diri dari kerumunan anak-anak lainnya. Yeon-jung mendekati Hae-yong mengajaknya bermain badminton, tapi Hae-yong tampak tak percaya diri dan memilih pergi. Di kelas pun Hae-yong hanya menatap Yeon-jun dari kejauhan. Hae-yong tipe orang yang mengucilkan diri dan minder. Pulang sekolah di saat hujan turun, semua anak dijemput orang tuanya kecuali Yeon-jung. Hae-yong yang membawa payung rusak tak mengajak Yeon-jung pergi bareng. Dia malah berlari setelah Yeon-jung tersenyum padanya. Di sekitar pintu masuk sekolah, seorang wanita dengan dandanan yang glamor berdiri di bawah payung. Hae-yong sejenak memperhatikannya, lalu dia meneruskan perjalanan. Saat dia kembali menoleh pada Yeon-jung, temannya itu dibawa pergi oleh wanita itu. Saat di rumah dia menonton televisi, Hae-yong dikejutkan dengan berita penculikan Kim Yeon-jung. Sekolah menjadi sangat ramai karena banyak wartawan yang mencari berita. Hae-yong jadi ketakutan dan kilatan lampu kamera membuatnya teringat pada apa yang terjadi dengan kakaknya yang dituduh sebagai pembunuh. Kesaksian Hae-yong tak ditanggapi polisi bahwa penculik Yeon-jung adalah seorang wanita. Teman-teman di kelas menangis mendengar berita menyedihkan. Ibunya menangis meratapi kepergian putrinya. Bulan berganti tahun, Ibu Yeon-jung selalu berdiri di depan kantor polisi meminta keadilan untuk putrinya. 15 tahun berlalu, 3 hari menjelang batas akhir kasus Kim Yeon-jung, pelakunya akan diadili jika polisi berhasil menangkapnya sebelum tanggal 29 Juli tahun 2015. Namun tak ada tanda-tanda jika polisi sudah menangkap Seo Hyung-jun. 사귀는 거요? 아니, 그거 말고 된 건 유명한 얘기죠. 나 알아 이 드라마. Hae-yong kini sudah dewasa. Dia sedang berbisnis dengan seorang wartawan infotainment. Dia sedang memberikan informasi tentang cinta segitiga yang terjadi di kalangan artis. Wartawan tampak sangat tertarik dengan informasi yang diberikan Hae-yong. 유동 인구 거의 없고 모자 뒤집어 쓰고 Tiba-tiba seorang detektif wanita bernama So-hyun muncul dan menangkap Hae-yong atas laporan salah satu orang yang difitnahnya. Hae-yong tak terima dengan laporan ini, padahal dia sedang melakukan penyelidikan. Detektif Kim Chul menuduh Hae-yong yang menjual informasi yang didapatnya kepada wartawan. 여자 혼자 사는 연예인 쓰레기 봉투 뒤진 거야. Tapi dia membela diri. So-hyun mendapatkan telepon bahwa tuntutan terhadap Hae-yong dicabut. Kini Hae-yong keluar dari kantor polisi dengan hati dongkol. 3 Agustus tahun 2000. Di masa lalu, Hae-yong kecil berniat memberikan kesaksiannya pada polisi dengan menuliskan di secari kertas. Tapi dia membatalkan niatnya dan berlari hingga menabrak Jae-han yang akan bersiap untuk rapat. Kertas yang dipegangnya terjatuh dan dipungut oleh Lee Jae-han. 사건 중간 브리핑 시작하겠습니다. 44분. Lee Jae-han menjelaskan perkembangan kasus Kim Yeon-jun yang telah berlalu sebulan. Dengan mengirimkan surat, keluarganya dimintai uang tebusan $50.000. Namun polisi tak berhasil menangkap pelaku di sebuah kafe seperti yang diminta dalam surat tersebut. Mereka hanya dapat menemukan sidik jari yang sama yang terdapat pada surat tebusan. 신용카드 사용 내역 확인했어? Tersangka bernama Seo Hyun-jung, seorang mahasiswa kedokteran. Petunjuk lainnya, jika Seo Hyun-jung memiliki pacar, karena kartu kreditnya terpakai untuk membeli barang-barang untuk wanita. Kapten Kim Beon-jo tampak kesal karena mereka belum dapat menangkapnya. 핸드폰 위치 추적은?
So-hyun menemui Jae-han dengan menggunakan seragam untuk berpamitan karena dia akan dipindah tugaskan. 이런 날 자은이 부르고 그때 얘기하자. Di dalam mobil, Jae-han membaca kembali catatan kertas milik Hae-yong bahwa pelaku penculikan seorang wanita. Dia bergegas untuk mendatangi rumah sakit jiwa yang terbengkalai. Kembali ke tahun 2015. Hae-yong keluar dari kantor polisi dengan wajah kesal, apalagi saat melihat mobilnya terhalang oleh sebuah truk. Hae-yong mencoba menelpon supir truk itu tapi tak ada jawaban. Kembali ke tahun 2000. Sesuai informasi yang didapatnya, Jae-han tiba di halaman belakang rumah sakit terbengkalai sambil membawa HT-nya. Waktu menunjukkan jam 11.23 malam. Di lubang saluran air, Jae-han menemukan mayat yang tergantung di bawahnya dan melaporkan hal itu melalui HT-nya sesuai informasi yang didapat darinya. Anehnya, HT itu tersambung ke tahun 2015, di mana Hae-yong mendengar suara aneh seperti suara radio. Awalnya dia berpikir itu berasal dari ponselnya. Karena penasaran, dia membuka tumpukan karung yang akan dibuang oleh kantor polisi.